Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Berita Sultan, di mana pada siang hari ini kita masih membahas soal mahasiswa Banten yang menolak kenaikan harga BBM. Dan masih bersama kita, ini ada Kang Ari Opanda selaku Ketua Umum HMI Cabang Serang, dan juga ada Kang Fauzul Rohmanul Hakim selaku Ketua Umum Kumala, dan juga ada Kang Muhammad Nur Latif selaku Ketua DPC GMNI Serang, dan juga sudah bersama kita, sudah bergabung ada Kang Hairul Umam selaku Ketua Umum PPH Mas. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Dipakai mic-nya? Waalaikumsalam, siap. Oke. Sudah. Oke. Waalaikumsalam, saya ulangi lagi. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan yang terutama itu ya. Iya. Karena biar bagaimanapun kesehatan ekonomi dan yang lain tergantung pada diri kita masing-masing, begitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih nih sudah meluangkan Oke, waktunya oke. juga ya. Oke, dan sebenarnya tidak hanya keempat narasumber saja yang sudah menemani kita pada siang hari ini. Ini juga sudah ada teman-teman mahasiswa juga. Ini yang menemani kita pada siang hari ini, yang juga teman-teman yang ikut menolak aksi dari kebijakan, menolak kebijakan dari kenaikan harga BBM. Dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir ya. Dan pada siang hari ini kita masih membahas soal kenaikan harga BBM, dan tadi sudah kita bahas banyak mengenai kenaikan harga BBM ini. Dan mungkin untuk langsung aja ke Kang Hairul Umam. Ini tadi teman-teman yang lain juga sudah banyak berbicara panjang gitu. Mungkin kalau dari Kang Hairul Umam sendiri melihatnya seperti apa nih kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, kalau misalkan ini sudah selesai, ya selesai mungkin. Nggak, bercanda. Jadi kalau misalkan berbicara soal BBM, ini kan mungkin sudah disinggung di awal sesi oleh Yeah. kawan-kawan satu perjuangan. Ya, Yang mungkin hari ini memaparkan beberapa hal yang menjadi kejanggalan pemerintahan pasca pandemi COVID-19, begitu kira-kira. Dan lebih parahnya lagi, ini kadang-kadang pemerintah sangat cerdik dalam memelihara domba-dombanya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, orang-orang ataupun yang mengelola suatu persoalan, sekarang kita digiring opini untuk kepentingan BLT dan sebagainya. Ya. BLT ini turunnya berapa kali sih? Gitu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, BBM ini untuk turun itu kewalahan. Kita harus penyesuaian dengan minyak mentah dunia dan sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengatakan, dan saya juga harus menolak dan jelas menolak, akan terus menolak dengan adanya kenaikan BBM yang memang dirasa selama beberapa kepemimpinan ke belakang ini tidak pernah mencapai harga 3.000 gitu. Oke. Dan sekarang pada rezim Jokowi Amin hari ini bisa-bisanya pasca pandemi yang begitu parah mencekik, ini bisa menaikkan harga BBM yang subsidi dengan harga hampir 3.000 gitu. Dan yang saya sayangkan memang dari masyarakat ya biasa aja kalau masyarakat pada umumnya ya. Karena kita kalau misalkan melihat kondisi di lapangan atau di PT Pertamina atau di SPBU yang ada di masing-masing daerah, ini masyarakat biasa saja karena biasa ngeteng juga 10.000 kan, 15.000. Masyarakat nggak kalau bahasa saya nggak open. Oke. Iya, artinya nggak mempermasalahkan. Mungkin sebagian ya. Yang penting motor saya bisa jalan, yang penting saya bisa berjualan, begitu kira-kira. Dan saya tambahkan untuk persoalan ekonomi dan pernah disinggung, bukan disinggung, ini menjadi tema besar dalam 77 tahun Republik Indonesia berdiri. Ini bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Dan ini saya katakan bullshit. Kenapa demikian? Pertama, mau pulih pulih lebih cepat gimana kalau misalkan hari ini BBM dinaikkan, begitu kira-kira. Malah kita merangkak lebih parah daripada biasanya. Itu persoalannya. Yang kedua, bangkit lebih kuat. Gimana masyarakat menguat? Justru sebaliknya, paradoks bertentangan apa yang diharapkan pemerintah. Suatu saat mungkin ya. Dan sekarang pembuktiannya mahasiswa demo. Kawan-kawan masyarakat yang lain mungkin di beberapa daerah juga melakukan aksi unjuk rasa, menyampaikan beberapa aspirasinya.
Nah, kemudian ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi, hal yang memang penting. Bangkit lebih kuat ternyata paradoks dengan harapan daripada pemerintahan itu sendiri. Ternyata bangkitnya untuk menguat dalam rangka melawan kenaikan BBM, begitu kira-kira. Oke. Tadi salah satu hal yang menarik adalah sempat disebutkan soal ternyata reaksi dari masyarakat ini tidak begitu, ibaratnya tidak begitu merasa kayak keberatan karena memang tidak terlalu begitu terlihat reaksi mereka soal penolakan-penolakan. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa melihatnya seperti apa? Kenapa masyarakat sepertinya terkesan kayak menerima saja dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini? Mungkin dari Kang Umam. Saya lagi. Boleh. Nanti juga yang lain juga menambahkan. Ngalir aja. Iya. Yang saya lihat kenapa saya katakan seperti itu, pertama masyarakat ini mengharapkan sosok, mengharapkan orang yang mewakilkan. Iya. Tapi ketika kawan-kawan gempur kemarin hari, tepatnya di tanggal 5 September 2022, menyampaikan beberapa aspirasi untuk penolakan terhadap kenaikan BBM yang hari ini terjadi. Iya. Nah, ini harapan masyarakat kecil yang tadi disinggung tidak jadi persoalan terlihatnya ya di lapangan. Bagi saya ya biasa aja karena mereka, kalau bahasa saya, jangankan ngomongin untuk nolak aksi demonstrasi masyarakat yang punya anak, yang punya istri gitu kan, yang punya perusahaan, yang punya dagang lah begitu. Kalau ngomongin masalah untuk menolak, dia juga pasti lebih mikirin keluarga, anak yang harus sekolah dan sebagainya. Jadi disinilah fungsi daripada kita sebagai mahasiswa yang memang menjadi penyambung lidah masyarakat tadi. Kita sampaikan kepada siapa ya tadi, legislatif yang ada di daerah kita, di daerah Provinsi Banten. Tetapi nyatanya dan faktanya ini kita merasa dibiasakan atau diasingkan begitu. Jadi ini dianggap hal yang tidak urgent. Justru ini lebih parah nantinya ke depan mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan. Oke, kalau dari Kang Jul seperti apa nih? Kenapa masyarakat terlihat seakan kayak menerima saja dengan kebijakan kenaikan harga BBM? Sebetulnya sih kalau misalkan melihat biasa saja, barangkali ya secara umum yang kita lihat sih memang seperti itu. Cuman belum saja dan belum juga gitu masyarakat itu tadi apa yang memang disampaikan. Jangankan untuk menolak gitu kan, lebih baik mengurusi ya perekonomian, lalu keluarga. Karena mengingat ya mayoritas kalau misalkan pedagang nih boro-boro ataupun apa ya untuk menolak harga BBM, kemungkinan ya mereka coba untuk menyesuaikan harga juga pada akhirnya kan. Karena memang tadi di awal kan kita sudah singgung kalau misalkan kenaikan BBM ini akan berdampak dan bersentuhan langsung di sektor perekonomian. Oke, kalau dari Kang Latif seperti apa? Bahkan kalau kita melihat aksi dari masyarakat melalui dunia maya pun ini tidak sebegitu kerasnya gitu untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Sebenarnya bukan tidak menolak, justru ya pertama kali yang turun aksi adalah masyarakat yang patah pencariannya adalah ojek online. Itu sudah jelas gitu bahwa di grassroots di akar rumput pun juga tetap menolak. Ya, tadi sepakat bahwa ya mungkin mereka atau masyarakat secara luas lebih baik ya mikirin mengerjakan urusannya sendiri. Nah sebenarnya yang menjadi ininya adalah kita sebagai mahasiswa, kita harus punya sense, punya kepedulian lebih gitu. Kita yang harus mampu membuka apa ya kritisnya mereka gitu tuh. Oke, kalau dari Kang Ari, kalau beberapa waktu lalu kan banyak yang menilai kalau aksi dari dunia maya sebenarnya juga lumayan cukup berdampak juga gitu, dan ini bisa sangat dimanfaatkan. Dan kenapa sekarang ini seperti apa ya, kurang memanfaatkan hal itu lagi gitu? Mungkin aksi-aksi di dunia maya gitu, ketika memang tidak bisa langsung terjun ke jalanan gitu. Kalau tidak bereaksi, saya kira tidak juga. Oke. Karena kami yang ada di sini sebagai mahasiswa itu bagian daripada masyarakat. Oke. Itu satu. Kemudian berbicara soal gerakan-gerakan di media sosial, dengan banyaknya kasus yang seolah sebentar-bentar undang-undang ITE, kita bisa saksikan kemarin ada persoalan di Alfamart kalau tidak salah, antara seorang pencuri yang kemudian melaporkan pegawai Alfamart itu. Dan itu adalah salah satu
bentuk ketakutan masyarakat mungkin untuk berbicara di media. Tadi kalau di garis bawahi, untuk tidak, saya kira tidak, masyarakat semuanya terdampak. Kalaupun ada yang mengatakan tidak, itu bullshit. Karena itu akan berdampak kepada perekonomian yang lainnya. Oke. Dan sebenarnya balik lagi menarik dari beberapa poin yang disampaikan Kang Umam gitu ya, soal mungkin dalih dari pemerintah soal kenaikan harga BBM yang ada yang menilai gitu soal subsidi yang dilakukan pemerintah ke BBM ini dinilai tidak tepat gitu, makanya mereka lebih memilih untuk memberikan BLT. Nah, ini sebenarnya seperti apa gitu? Perlu saya katakan kembali, kita mengingat soal bahan bakar minyak yang subsidi, yang premium. Apakah kawan-kawan lihat sekarang di berbagai SPBU? Kan tidak. Padahal sudah jelas dalam peraturan presiden di tahun 2021, Pak Jokowi juga membuat satu peraturan yang memang jangan sampai premium ini ditiadakan. Tapi pada pembuktiannya yang kita sayangkan, ini tidak sampai menyeluruh kepada pelosok desa. Jangankan desa lah, kota Serang ya misalkan, kota Serang atau kabupaten Serang. Ini saya saksikan nggak pernah ada itu. Kadang-kadang kita iseng ngeliling ya, survive di berbagai kecamatan begitu. Kadang-kadang saya sering-sering mengisi bensin tidak hanya 1-2 SPBU saja, tapi kadangkala besoknya di mana, besoknya sekaligus main healing begitu kira-kira kalau kata orang sekarang ya. Kalau saya kan orang dulu begitu. Jadi asupan saya sih lebih kepada tetap untuk kepemerintahan sendiri hari ini ya harus bijak lah, karena biar bagaimanapun dampak ini menyeluruh dan masyarakat tidak semuanya peka, dan saya tidak menyalahkan masyarakat dalam hal ini. Tapi di dalam hak berwarga dan bernegara itu kan ada hak dan kewajibannya masing-masing. Ya terlepas masyarakat yang dagang kecil-kecilan nggak dipersoalan turun ke jalan atau tidak menyuarakan. Toh masih ada elit yang kita jadikan tolak ukur untuk bergerak di dalam gitu kan. Kalau kata Rocky Gerung, mengetuk di dalam itu lebih enak daripada ngetuk di luar, karena di luar itu panas-panasan kita. Jadi harapan kita itu kepada elit-elit yang ada di daerah maupun di nasional ini bisa menganalisa kembali dampak daripada kenaikan BBM itu sendiri, begitu kira-kira. Nah kalau penilaian soal BLT ini dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi gitu, ini sebenarnya apakah dari BLT yang mungkin sudah dicanangkan oleh pemerintah ini mencukupi untuk masyarakat? Iya boleh. Kalau berbicara soal BLT, ini sangat unik ya dari berbagai daerah. Ini dari kawan-kawan media juga sering mengupdate perihal praktik KKN itu sendiri ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum lah, saya rasa. Dan sekarang pemerintah menjadikan BLT ini menjadi tameng kuat untuk menekan bahan bakar minyak. Jadi saya rasa masyarakat juga kebanyakan pasti tahu lah. Tetangga saya juga pasti tahu soal ketidak tepat sasaran daripada bantuan itu. Banyak kok. Terakhir saya mendapatkan informasi di Kabupaten Serang, salah satu desa ya di Kecamatan Baros, itu ada pungutan liar. Bahkan itu dilakukan oleh RT, Pak. Jadi oleh RT yang melakukan, apalagi yang di atas. Jadi disitulah terjadinya sunat massal. Makanya saya sangat menyayangkan kepada pemerintah hari ini menaikkan BBM dan berlindung kepada BLT. Dan sebenarnya ada salah satu poin lagi yang menarik dari aksi kemarin, yaitu soal menuntut anggota DPRD Provinsi Banten ini juga mengusut permasalahan soal mafia BBM. Dan mungkin kalau dari Kang Ari menilainya aksi mafia BBM ini seperti apa ini yang mungkin sangat ingin didorong oleh mahasiswa untuk segera diungkapkan gitu? Ya sudah jelas tidak ada sisi kebaikan ya kalau berbicara para mafia migas. Bisa dikatakan orang-orang yang sudah tidak Pancasilais. Kalau dari Kang Latif melihatnya ini sebenarnya praktik-praktik yang seperti apa sih yang sangat terasa sebenarnya, dan mungkin banyak masyarakat sebenarnya tidak melihat hal itu.
Ya sebenarnya kalau untuk praktik penimbun lah kasarnya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa oleh Ketua Ari, produksi minyak mentah kita sangat tinggi sebenarnya. Dan mungkin mampu menampung kebutuhan nasional 60 sampai 70% gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan kawan Colek tentang BLT tadi. Kita harus ingat beberapa tahun lalu ada Pertalite khusus, itu kan langsung dikhususkan, mobil langsung nggak boleh pakai. Itu kan sebenarnya screening kecil dan awal dan efektif sebenarnya daripada BLT tadi. Gitu kan. Sepakat bahwa ya kalau BLT justru malah khawatir tidak merata, praktik KKN semakin merajalela. Gitu. Praktik KKN lagi nantinya. Jadi produksinya lebih banyak gitu. Jadi produksi koruptornya lebih banyak nanti. Itu. Jadi praktik-praktik korupsi dan juga KKN itu justru lebih sporadis lagi gitu ya. Dan itu yang justru dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, kalau dari Kang Zul, ini sebenarnya melihatnya apakah ada keseriusan dari pemerintah ini untuk mengusut mafia BBM atau mungkin migas seperti apa? Kalau misalkan tadi disampaikan terkait mafia ya penimbun lah kasarnya, penimbun migas ini sebetulnya kan kita saja yang emang mengusut hal demikian kan belum tahu nih siapa dalang dan aktornya ya. Kalaupun memang dari pemerintah ini mau mengusut tuntas terkait mafia penimbun tadi, ya mungkin harus apa ya jangka panjang juga gitu barangkali kan. Karena memang secara garis besarnya ya orang yang menimbun hal itu ya orang yang memang tidak mempedulikan orang lain juga gitu tau. Paling gitunya seperti itu sih. Kalau dari Kang Mumam seperti apa nih? Apakah khususnya mungkin di daerah, kalau di Banten mungkin DPRD Provinsi Banten, apakah sudah ada aksi nyata untuk ya mungkin aksi penimbunan BBM gitu atau aksi mafia BBM? Kalau saya sih lebih ke antisipasi. Sekalipun kita sekarang masyarakat secara utuh Provinsi Banten tidak pernah mendengar penimbunan dan sebagainya soal kepentingan bersama. Ini coba untuk pemerintahan yang ada di Provinsi Banten sedikit mengantisipasi. Jangan membuat produksi aturan yang menjadikan stimulus nantinya untuk kepentingan masing-masing. Itu yang disayangkan. Kalau untuk masalah penimbunan dan sebagainya, kayaknya itu udah menjadi rahasia umum saya katakan. Kenapa? Yang ketahuan itu sedikit. Kalau banyak penjara penuh kayaknya. Jadi nanti enggak lagi kita memikirkan soal proyek IKN tuh. Jadi memikirkannya soal proyek lapas, terus juga rutan gitu kan. Jadinya begitu jatuhnya. Mungkin seperti itu. Jadi bentuk antisipasi dari pemerintahan yang ada hari ini baik di kota kabupaten ataupun di provinsi ini buatlah kalau misal di legislatif buat aturan untuk antisipasi penimbunan ini begitu kira-kira. Harus ada analisa ke sana. Jangan sampai nunggu kejadian baru gitu. Mungkin itu. Dan mungkin dari aksi kemarin juga ini bukan jadi aksi yang terakhir dari kawan-kawan dari mahasiswa untuk tetap menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Selanjutnya seperti apa ini aksi-aksi yang akan dilakukan? Mungkin siapa yang mau menjawab? Sebenarnya kalau terkait aksi, sebenarnya kemarin hanya sebagai reaksi. Bukan reaksi, tapi pemanasan. Membakar semangat kawan-kawan yang lain karena harus diakui bahwa kemarin belum dibilang full ya secara kekuatan massa kita bersatu. Makanya dan itu adalah reaksi cepat sebenarnya. Sebagai bentuk penolakan dan mungkin sudah terplanning sebenarnya di aliansi kita akan tetap dalam kekuatan yang lebih besar lagi. Dan sebenarnya langkah lanjutan apa nih yang akan dilakukan mungkin selain akan turun ke jalan lagi gitu, apakah ada langkah-langkah lainnya gitu untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM? Kalau untuk lanjutan daripada aksi kemarin mungkin dari aliansi sekarang Gempur ini lebih kepada konsolidasi dan internalisasi. Pun membuat PJ-PJ kepada organisasi-organisasi yang sudah ada di dalam, memberikan ekspansi kepada kawan-kawan yang lain atau pengajakan. Jadi kira-kira kalau misalkan sekarang kita mau bareng, yuk bareng. Toh poinnya juga sama. Toh juga apa yang kita tuntut juga soal BBM gitu. Bisa kita bicarakan lah untuk itu.
Oke, dan mungkin terakhir nih soal kenaikan harga BBM dari masing-masing. Ini seperti apa harapannya dan juga mungkin ajakannya juga terhadap masyarakat gitu untuk ikut menyuarakan aksi penolakan. Mungkin dari Kang Ari seperti apa? Gimana, Pak? Ya, harapannya dari aksi teman-teman mahasiswa dan juga mungkin harapannya terhadap kenaikan harga BBM ini seperti apa? Pertama, saya harapkan teman-teman mahasiswa khususnya tetap berada sebagai garda terdepan perwakilan masyarakat, karena memang masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa masyarakat tidak akan kehabisan informasi bila mana kita tidak bergerak, itu aja sih. Dan saya berharap kepada teman-teman juga, teman-teman Cipayung, teman-teman organisasi yang lain juga, satu framing kita berada di garis depan ya untuk rakyat. Oke, kalau dari Kang Latif seperti apa? Berbicara harapan untuk kawan-kawan untuk tetap konsisten dan tetap berada pada relnya, karena ya tadi saya sudah bilang bahwa ini belum sepenuhnya organisasi-organisasi mahasiswa di Serang bahkan di Banten gitu kemarin itu. Dan untuk pemerintah, saya hanya ingin bilang bahwa coba tepat sasaran dalam menentukan kebijakan. Gitu. Apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dialami masyarakat, itulah kebijakan, itulah yang harus menjadi sudut pandang itu gitu. Sudut pandangnya adalah kondisi masyarakat hari ini. Oke, dari Kang Zul seperti apa? Kalau harapan terkait mahasiswa ya tidak terlepas daripada untuk bagaimana mahasiswa ini bisa sebagai pengingat ke yang atas dan memberitahukan kepada yang di bawah, dalam arti coba untuk menjadi posisi penengah antara apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat kita bisa salurkan pada pemerintah. Dan harapan ataupun ke pemerintahnya itu tadi coba untuk dikaji ulang terkait kenaikan BBM ini gitu tuh. Kalaupun memang ini akan tetap berlanjut ya pasti akan ada lagi gitu gejolak-gejolak ataupun penolakan yang lebih besar lagi gitu. Oke, dari Kang Umam seperti apa? Kalau dari saya sih untuk ajakan kepada masyarakat satu, jikalau tidak bisa untuk turun ke jalan dan dirasakan dampaknya kenaikan BBM ini, yuk bareng-bareng di media sosial kita ramaikanlah soal kenaikan BBM ini karena berdampak lebih parah nantinya begitu. Dan untuk kawan-kawan mahasiswa juga, ini kan banyak sekali kawan-kawan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di berbagai titik di Kota Serang ataupun di luar ya. Jadi harapan besarnya ke depan bisa biar kawan-kawan yang lain juga bisa bersatu bareng. Jadi begitu kira-kira. Jadi karena ini posisinya keyakinan saja bahwa kita melakukan hal yang benar. Karena kebenaran itu milik Allah, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang meragu. Begitu kata abangku yang di sebelah, Bang Ari. Oke, siap. Pokoknya mudah-mudahan aksi teman-teman dari mahasiswa ini tetap bisa terus berjalan semakin solid, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan, harapan kepada masyarakat ini bisa terwujud. Salah satunya mungkin juga adanya penurunan harga BBM, penurunan harga bahan pokok, dan juga pengusutan soal penimbunan BBM itu tadi juga ya. Dan mudah-mudahan juga perbincangan kita pada siang hari ini bisa membuka wawasan kita semua dan juga membuat kita semua ikut tergerak juga hatinya untuk menyuarakan soal penolakan harga BBM. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kang Ari sudah meluangkan waktunya, Kang Latif, Kang Zul, dan juga Kang Umam sudah mau main-main ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan lain waktu bisa main-main lagi ke sini ya. Kita bahas tentang pembahasan lainnya. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari perbincangan ini juga bisa lebih menarik lagi ke depannya untuk pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini harus undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.